Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tughni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwadi'uni ma ushkila hatta fahma innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu bil ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qallallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'an summun bu'mun umyun fahum la ya'qilun. Qala Allah aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, guru kita Yai Muhammad Hasan Ishaq hafizallahu ta'ala, dan seluruh santri-santri yang hadir pada malam ini yang penuh kebahagiaan pula yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, barusan Al-Fakir membacakan firman Allah ya, surat Al-Baqarah 170 dan 171, juga surat Luqman ayat 7. Di sini jelas Allah menyampaikan kepada kita seperti apa sulitnya manusia yang diperingatkan Allah, sulitnya manusia yang diberikan pemahaman Al-Quran, sulitnya manusia untuk benar-benar memahami jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang lurus yang Allah bentangkan di bumi. Jadi Allah bentangkan jalan di bumi, yaitu apa? Ya, majelis taklim
Ya, tempat-tempatnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ya. Tapi sekian banyak manusia, bahkan sebagian besar, ya, sulit memahami Al-Quran dan berpaling daripadanya. Ya. Bahkan dengan sengaja, ya, dengan sengaja enggan untuk berusaha memahami dan menjalankan perintah Allah tersebut yang ada di dalam Al-Quran. Lebih dipertegas lagi di sini Al-A'raf 176 dan 177. Di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu." Seandainya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Kenapa mereka ingkar kepada Al-Quran, ingkar dengan kebenaran, ingkar untuk duduk di majelis taklim dan mendengarkan perintah Allah? Karena hawa nafsu dan keinginan dunia yang berlebihan dalam artian di sini, ya. Mathaluhu kamathal kalbi. Nah, sampai Allah diumpamakan. Aku ini isinya perumpamaan, ya. Diumpamakan seperti anjing. Maka perumpamaannya seperti anjing. Ya. Mathaluhu kamathalil kalbi. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia juga menjulurkan lidahnya juga. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itu perumpamaan bagi orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran, yang berbalik kanan menyombongkan diri. Kita evaluasi apakah diri kita termasuk di sana atau tidak. Jika di saat kita berhubungan dengan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, tapi kita juga melakukan perbuatan keji, kita juga melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, apa aja termasuk itu, gitu maksudnya. Perumpamaan ini adalah pembelajaran buat orang-orang berakal. Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, aku berdebat dengan 10 ahli fikir atau alim, aku menang. Tapi aku berdebat dengan satu orang yang jahil, aku kalah. Karena orang jahil itu tidak mau mendengar kebaikan dan tidak punya dasar ilmu apapun. Makanya perlu duduk untuk mengaji, mengkaji, dan menjalankan perintah Allah. Ya. Disampaikan sini, faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Tadi suruh Allah berpikir, disuruh mengulang oleh Allah firman itu, dan disuruh memikirkan firman Allah, bukan menghafal. Mengulang, memfikirkannya, dan melaksanakannya. Kalau terbiasa kita lakukan, maka kita akan terbiasa, kita akan hafal sendiri dengan sendirinya. Baca, fahami dulu, laksanakan dulu. Maka Allah akan berikan hikmah, Allah masukkan, Allah tata di sana, sehingga kita bisa, Pak, berlaku benar di bentangan jalan lurus yang ada di muka bumi, yang Allah berikan banyak jalan itu tadi. Ya. Selanjutnya, sa'a mathal qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadlimun.
Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat kami. Mereka hanya menzalimi diri mereka sendiri. Jadi dibuat perumpamaan seperti apa? Kalbi. Apa kalbi? Anjing. Diberitahu atau enggak tetap sama. Dikasih makan menunjukkan lidahnya. Dan dikasih makan juga menunjukkan lidahnya, itu anjing. Ya. Kemudian di Yunus 9697 di sana juga disampaikan auzubillah minasyaitonir rajim innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang telah pasti mendapatkan ketentuan Tuhanmu menjadi kufur atas pilihan sendiri itu tidak akan beriman. Apalagi ulangnya innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Haqqat 'alaihim, menjadi ketentuan daripada Allah bahwa dia itu orang-orang kufur, dicap oleh Allah, maka dia tidak akan beriman kepada Allah. Jadi satu ketentuan. Kenapa? Karena pilihan sendiri. Jadi ketentuan itu adalah Allah tentukan bagi hamba baik dan benar dengan beberapa ketentuan, beberapa macam ketentuan. Kita memilihnya dari ketentuan Allah tersebut, yang baik atau yang buruk. Kita sendiri yang mengolahnya. Ya. Walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Meskipun semua tanda-tanda kebesaran Allah datang kepada mereka, mereka tidak juga beriman hingga mereka menyaksikan azab yang sangat pedih. Kemudian di Ibrahim 28 dan 29 juga 30 di sana disampaikan auzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahaddu qaumahum daral bawar. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Jahannama yaslaunaha fabi'sal qarar. Kata Allah Ta'ala, itu neraka jahanam, mereka masuk ke dalamnya, itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jika pilihannya tadi tidak berubah, tidak ada taubat di sana. Nah, Allah selalu menyandingkan antara peringatan Allah ya dengan apa? Dengan taubat. Ya. Peringatan keras Allah disandingkan dengan taubat kepada Allah selalu. Jika masih ada waktu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Waja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Mereka orang kafir itu telah membuat tandingan-tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakanlah Nabi Muhammad, bersenang-senanglah, sungguhnya tempat kembalimu adalah neraka. Ya, disampaikan di sini surat Al-Kahfi ayat 57. Ya. Untuk lebih menyempurnakan pembahasan kita pada malam hari ini, perhatikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra. Sungguhnya kami telah menyeletakkan penutup pada hati mereka sehingga mereka tidak memahami dan meletakkan pula sumbatan di telinga mereka. Ya. Demikian itu kendati pun engkau Nabi Muhammad menyeru mereka pada petunjuk. Wa in tad'uhum ilal huda
falayahtadu ida abada. Misalnya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Kemudian ayat 58-nya, A'udzubillahi wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Pemilik rahmat. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjalahumul azab. Seandainya dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Ballahum mau'idun layyajidu min dunihi mau'idah. Akan tapi bagi mereka ada waktu, ya. Ballahum mau'idun layyajidu min dunihi mau'ilah. Akan tapi bagi mereka ada waktu yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung selainnya. Ada waktu. Bahasa ada waktu sini ada waktu untuk bertobat kepada Allah sedangkan masih ada umur. Jika tidak, maka layyajidu min dunihi mau'ilah, kata Allah. Jadi di sini dijelaskan berkaitan dengan itu, yaitu An-Nisa 18. Ya, perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidakkah tobat itu diterima Allah bagi orang-orang yang melakukan keburukan, sehingga apabila dia datang ajal kepadanya, kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, hatta idza hadar ahadahumul mautu, saat datang ajal pada mereka, mereka mengatakan, qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Ya. Dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Tidak pula bagi orang-orang yang meninggal dunia sementara mereka di dalam kekufuran. Ulaika a'tadna lahum adaban alima. Kami telah sediakan azab yang sangat pedih bagi mereka. Jadi waktu sampai nanti menjelang kembali kepada Allah. Kalau masih dia punya waktu, terus dia bertobat kepada Allah, maka Allah mengampuni semua dosa, istilahnya. Allah mengampuni semua dosa. Jika waktunya habis, maka bagaimanapun dia minta ampun kepada Allah, bagaimanapun dia minta kembali, Allah tidak menghiraukannya kembali. Jadi saya sampaikan seperti itu. Nah, apakah kita tidak khawatir seandainya ini, tanda kutip, ini terjadi pada kita? Setiap hari kita beramal soleh, kemudian bermaksiat kepada Allah, kemudian bertobat, Allah ampuni, lagi bertobat, ampuni lagi, terus begitu. Saat kita melakukan perbuatan maksiat, kemudian Allah cabut nyawa kita. Berarti tobat itu tidak berlaku kembali. Perjalanan menuju kepada kembali kepada Allah itu, ya, boleh. Tapi bukan berarti nyawa di tenggorokan. Itu tidak boleh. Sampai yang di sini jelas ini, di Kahfi ini. Ya, ayat 58 ini, ballahum mau'idum layyajidu min dunihi mau'ila. Ballahum mau'idu. Ya. Waktu, tunggu tenggang waktunya nanti, kata Allah itu. Itu ancaman, nanti kamu akan tahu seperti apa azab Allah. Tapi dalam menunggu ini, jika ada hidayah, dia menerima, maka dia akan kembali kepada Allah dengan taubat gitu. Ya, Nisa 18 itu penjelasannya, ya. Tapi bukan taubat yang ditenggorokan, tapi taubat sungguh-sungguh sebelum dia menghadapi sakaratul maut. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Ini berbahaya sekali. Terus sampai gini, Allah, aku mau minta gini, Allah, bagaimana? Udah nggak ada lagi.
Ulaika a'tadna lahum 'adzaban aliman. Maka bergembiralah ya Allah dengan adab yang pedih yang menunggu menyongsong kamu di saat kamu kembali kepada Allah. Nah, begitu ya. Biasanya orang yang sudah dilalaikan itu, yang maaf saya sampaikan tuh, Al-An'am 44 tuh. Kalau sudah disampaikan seperti itu, dibuka oleh Allah, dibentangkan kenikmatan, sehingga ditutup pintu taubat oleh Allah. Dibiarkan melakukan kejahatan dengan bersenang-senang, silahkan saja, nanti akan kami kembalikan kamu dengan adab yang pedih. Itu kata Allah Ta'ala. Namun tetap ada dalam waktu menunggu, itu yang namanya taubat nasuh itu harapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba atau manusia. Ya, ini malam Selasa. Nah, aku dimuliakan Allah. Sedikit tundukkan pandangan matamu, akal fikiranmu, hatimu pada Allah. Ya, tundukkan, memohon kepada Allah ampunan dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Harapannya dengan itu Allah menyambungkan hati kita, ya, menyambungkan kalbu kita dengan Allah SWT, sehingga bisa Allah peringatkan dengan Al-Quran, kita akan menerimanya dengan lapang dada, tidak berpikir yang lain, tidak menyambalikkan diri, menyombongkan diri dengan maksiat yang sedikit demi sedikit kita lakukan. Kemaksiatan besar mungkin tidak, tapi kecil-kecil kita lakukan terus. Maka kecil itu akan menumpuk sehingga berani melakukan dosa atau kejahatan lebih besar. Awalnya sedikit-sedikit, kecil-kecil, dikit, kecil, tidak apa-apa. Lama-lama karena menumpuk, maka dengan itu, dengan bekal dosa menumpuk itu, akan melakukan kejahatan yang besar, yang dilaknat oleh Allah. Dan juga amal soleh yang dikit demi dikit itu akan menumpuk, dan itu jadi apa? Jadi landasan untuk beramal soleh lebih besar lagi, sehingga menurunkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tundukkan sebentar. Usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah. Muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud, ya Allah, dengan taubat, dengan sabar, dengan qanaah, dengan sami'na wa ata'na. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada kesulitan kehidupan ini, ya Allah. Dekatkanlah kami dengan kemudahan demi kemudahan, sehingga kita tolong orang-orang yang beruntung, ya Allah, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.